Ini adalah kisah yang menceritakan tentang sebuah fenomena mengejutkan yang terjadi. Tiba-tiba, istana Nyi Roro Kidul muncul di pantai Parangtritis. Apa makna di balik kemunculan misterius ini? Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Mari kita simak kisah lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita merinding haru. Malam itu, langit di atas pantai Parangtritis tampak begitu gelap, hanya diterangi kilatan petir yang sesekali menyambar di kejauhan. Angin kencang berhembus, membawa aroma laut yang asin dan lembab, bercampur dengan bau tanah basah yang baru saja diguyur hujan. Ombak bergulung dengan suara menggelegar, seolah marah pada sesuatu yang tak terlihat. Deburan ombak menghantam tebing-tebing karang, menciptakan percikan air yang berkilauan dalam kegelapan. Jaka, seorang pemuda desa yang tersesat setelah badai besar, berjalan tertatih di sepanjang bibir pantai yang licin dan berpasir. Pakaiannya basah kuyup, tubuhnya menggigil. Namun ia terus melangkah, berusaha mencari jalan pulang. Setiap langkah terasa berat, seolah pasir pantai menariknya ke dalam. Kadang-kadang kakinya terbenam dalam lumpur licin, hampir membuatnya terjatuh. Nafasnya terengah-engah, bukan hanya karena lelah, tetapi juga karena rasa takut yang mulai merayap ke dalam hatinya. Ia tak pernah berada di pantai sejauh ini, apalagi di malam hari. Suara-suara misterius terdengar di antara hembusan angin, seperti bisikan halus atau mungkin hanya suara dedaunan kelapa yang terguncang. Namun, di dalam pikirannya yang kalut, suara-suara itu terdengar seperti panggilan dari sesuatu yang tak terlihat, seakan mengawasinya dari dalam kegelapan. Jaka berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Namun, ketika ia menoleh ke arah laut, matanya tiba-tiba membelalak. Di kejauhan, di tengah hamparan lautan yang seharusnya gelap gulita, muncul sesuatu yang tak lazim. Samar-samar, di balik kabut yang turun perlahan, sebuah bangunan megah mulai terlihat. Sebuah istana, berdiri dengan keanggunannya, dikelilingi oleh sinar hijau keemasan yang memancar lembut di permukaan air. Jaka mengucek matanya, memastikan penglihatannya tak menipunya. Namun istana itu tetap ada, berdiri megah di atas laut yang tenang. Kubah-kubahnya menjulang tinggi, dihiasi ukiran halus yang tampak seperti riak air yang membeku dalam cahaya bulan. Pilar-pilar besar menjulang dari permukaan laut, seolah menyangga seluruh bangunan agar tidak tenggelam. Di setiap sudutnya, terlihat ukiran menyerupai ombak yang membeku dalam waktu, berkilauan seperti mutiara di bawah cahaya bulan. Dadanya berdebar keras. Selama ini, ia hanya mendengar cerita tentang kerajaan gaib di Laut Selatan dari orang-orang tua di desanya. Namun, melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal yang berbeda. Ini bukan sekadar legenda atau dongeng yang diceritakan sebelum tidur. Istana itu nyata, berdiri dengan segala kemegahannya. Perlahan, ia melangkah maju. Namun, tiba-tiba ombak yang tadinya liar mendadak tenang. Air yang sebelumnya mengamuk kini menjadi jernih, memantulkan sinar bulan dengan keindahan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dalam hitungan detik, sebuah jembatan cahaya terbentuk di hadapannya, membentang dari bibir pantai hingga ke gerbang istana, seolah mengundangnya untuk melangkah masuk. Jaka menelan ludah, merasakan ketakutan yang bercampur dengan rasa penasaran yang membuncah dalam dadanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa jembatan ini muncul? Apakah ini pertanda baik atau buruk? Ia melirik ke belakang, berharap menemukan seseorang yang bisa ia ajak bicara. Namun pantai itu sunyi. Tak ada siapa-siapa. Ia tahu bahwa keputusan ini ada di tangannya. Jika ia tetap di pantai, mungkin ia akan selamat. Namun jika ia menyeberang, ia akan memasuki sesuatu yang tak dapat ia pahami. Namun, ada sesuatu dalam hatinya yang mendorongnya untuk melangkah maju. Seolah ada suara halus yang berbisik mengajaknya untuk mendekat, untuk mengetahui kebenaran di balik keajaiban ini. Dengan hati-hati, Jaka mengangkat satu kakinya dan melangkah ke atas jembatan cahaya. Aneh, jembatan itu terasa nyata di bawah telapak kakinya, kokoh seperti batu. Ia melangkah lebih jauh, dan jembatan itu tetap ada, tidak runtuh atau menghilang. Semakin ia mendekati istana, semakin banyak keajaiban yang ia saksikan. Udara di sekelilingnya terasa lebih hangat, berbeda dari dinginnya angin laut yang menusuk tulang. Wangi bunga melati tercium di udara,
bercampur dengan aroma laut yang segar. Cahaya-cahaya kecil, seperti kunang-kunang, berterbangan di sekitarnya, menari dalam harmoni yang indah. Saat ia sampai di gerbang istana, ia tertegun melihat ukiran yang menghiasi pintu masuk. Ukiran itu menggambarkan ombak yang berputar mengelilingi matahari, dengan ikan-ikan yang berenang di antara arusnya. Jaka belum pernah melihat seni serinci ini sebelumnya. Setiap detail terasa hidup, seolah-olah ukiran itu bukan hanya pahatan di dinding, tetapi sebuah kisah yang sedang diceritakan. Pintu istana perlahan terbuka tanpa suara. Dari dalam, muncul seorang perempuan berbalut kain sutra hijau yang menjuntai hingga lantai. Wajahnya lembut, namun matanya tajam, penuh kebijaksanaan yang mendalam. Ia melangkah keluar dengan gejakan anggun, seolah melayang di atas permukaan tanah. "Kau telah dipilih untuk mendengar pesan kami." Suara itu terdengar seperti bisikan ombak yang jauh. Jaka menelan ludah. Ia ingin bertanya, tetapi bibirnya terasa kaku. Matanya terpaku pada sosok perempuan di hadapannya, yang tampak memancarkan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Setiap gejakannya membawa ketenangan yang aneh, seolah waktu melambat ketika ia berbicara. "Jangan takut," lanjutnya. "Kami tidak memanggilmu tanpa alasan. Kau datang ke sini karena sudah digariskan, dan sekarang kau harus mendengarkan." Ada getaran halus di dada Jaka. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi, tapi yang pasti, ini bukan mimpi. Ia benar-benar berdiri di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Apa pesan yang ingin mereka sampaikan? Tatapan Jaka masih penuh kebingungan. Jantungnya berdegup kencang, tetapi perlahan ketenangan mulai merayapi pikirannya. Entah mengapa, ada kekuatan tak terlihat yang menenangkan kegelisahannya. Perempuan itu melangkah mendekat. Gejakannya begitu ringan, seakan ia melayang di atas tanah. "Masuklah," ucapnya lembut, mengisyaratkan agar Jaka mengikutinya ke dalam istana. Jaka ragu sejenak, tapi kakinya bergerak sendiri. Ia melangkah melewati gerbang istana dan langsung disambut pemandangan yang membuatnya kehilangan kata-kata. Lantai istana terbuat dari marmer putih yang berkilauan di bawah cahaya bulan, sementara dindingnya dihiasi ukiran emas berbentuk gelombang laut dan angin yang berputar dengan anggun. Langit-langitnya terbuka, memperlihatkan hamparan bintang yang jauh lebih terang daripada yang pernah ia lihat. Di tengah ruangan, berdiri sebuah singgasana berkilauan, terbuat dari batu giok hijau, dikelilingi pilar-pilar tinggi yang dihiasi ukiran ombak seakan bergerak dalam aliran yang hidup. Di sana, duduk seorang perempuan lain, sosok yang lebih anggun dan berwibawa daripada yang pertama. Mahkotanya bertabur permata biru kehijauan yang berkilauan seperti air laut di bawah sinar matahari. Tatapannya tenang, dalam, seolah mampu menelisik jiwa siapapun yang berdiri di hadapannya. Ruangan itu sunyi. Hanya suara air mengalir terdengar samar entah dari mana. "Jaka." Suara perempuan itu bergema lembut, namun penuh wibawa. Jaka tersentak. Bagaimana mungkin perempuan itu tahu namanya? "Jangan takut," lanjutnya. "Kedatanganmu ke sini bukan kebetulan. Ada pesan yang harus kami sampaikan kepadamu, sebuah peringatan bagi manusia." Jaka mengernyit. "Peringatan?" tanyanya dengan suara serak. "Sang Ratu Laut." Karena kini Jaka yakin bahwa perempuan ini bukan manusia biasa, tersenyum tipis. Ia mengangkat tangannya perlahan. Seketika, di hadapan mereka, muncul sebuah bayangan yang melayang di udara, seperti refleksi di permukaan air. Dalam bayangan itu, Jaka melihat pantai yang dikenalnya, tetapi dalam kondisi berbeda. Penuh dengan sampah. Air lautnya menghitam. Ombak bergulung dengan amarah yang lebih dahsyat daripada yang pernah ia saksikan. Di kejauhan, kota-kota terlihat hancur oleh air pasang. Rumah-rumah tersapu ombak, manusia berlarian dalam kepanikan. "Laut ini bukan hanya tempat bagi kami," suara sang ratu menggema, "tapi juga bagian dari kehidupan manusia. Namun manusia telah lupa bagaimana menjaga keseimbangan." Jaka menatap pemandangan mengerikan itu dengan mata membelalak. "Ini, apa?" bisiknya. "Masa depan," jawab sang ratu, nadanya serius. "Jika manusia terus mengabaikan keseimbangan alam, inilah yang akan terjadi."
Laut akan menelan daratan. Ombak akan membawa kehancuran. Manusia akan kehilangan rumahnya. Tenggorokan Jaka terasa kering. Ia memang pernah mendengar tentang polusi laut, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan. Tapi melihat dampaknya secara langsung seperti ini adalah hal yang berbeda. Apakah semua ini bisa dicegah? Tanyanya, penuh harap. Sang ratu mengangguk pelan. Keseimbangan selalu bisa dikembalikan. Tapi manusia harus mau mendengarkan. Tiba-tiba, bayangan mengerikan itu menghilang, berganti dengan cahaya lembut yang menyelimuti ruangan. Jaka merasakan beban besar menekan pundaknya. Ia hanya seorang pemuda biasa. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan sesuatu tentang ini? Sang ratu tampaknya bisa membaca pikirannya. Kau bukan satu-satunya yang menerima pesan ini. Tapi kau adalah salah satu yang terpilih untuk menyebarkannya. Kembalilah ke dunia manusia. Ceritakan apa yang telah kau lihat. Ingatkan mereka bahwa laut bukan musuh, tetapi sahabat yang harus dijaga. Jaka masih terpaku di tempatnya. Semua yang terjadi malam ini terasa begitu nyata dan sekaligus mustahil. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi. Ia telah melihat sendiri apa yang bisa terjadi jika manusia terus merusak keseimbangan alam. Pergilah, dan jadilah suara bagi mereka yang tak terlihat, ucap sang ratu untuk terakhir kalinya. Seketika, cahaya hijau keemasan menyelimutinya. Dalam sekejap, dunianya berubah menjadi gelap. Jaka terbangun dengan napas memburu. Jantungnya masih berdegup kencang, keringat dingin membasahi dahinya. Ia mendapati dirinya terbaring di tepi pantai, di atas pasir yang lembab. Deburan ombak terdengar di kejauhan, membawa aroma asin yang begitu nyata. Sejenak, ia mengira semuanya hanyalah mimpi. Namun ketika ia bangkit dan menatap sekeliling, sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa apa yang ia alami bukanlah ilusi. Langit di atasnya masih gelap, hanya diterangi sinar rembulan yang perlahan meredup di ufuk timur. Semburat jingga mulai muncul. Fajar segera menyingsing. Jaka mengusap wajahnya, berusaha mencerna kejadian yang baru saja dialaminya. Ia menoleh ke belakang, menatap lautan luas yang tenang, tempat di mana istana megah berdiri semalam. Namun, yang terlihat hanya lautan yang sunyi, tak ada lagi tanda-tanda bangunan besar itu. Dengan berat hati, ia menghela nafas panjang, berusaha mengingat kembali semua yang terjadi dalam pertemuannya dengan sang ratu laut. Peringatan yang diterimanya masih jelas terngiang di benaknya, tentang kehancuran yang akan datang jika manusia terus merusak keseimbangan alam. Tapi, bagaimana ia bisa menyampaikan pesan itu? Siapa yang akan mempercayainya? Ia menunduk, memandangi pasir basah yang ada di bawah kakinya, dan merasakan gemetar saat ia mengepalnya. Aku harus melakukan sesuatu, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia kemudian berdiri dan melangkah perlahan meninggalkan pantai. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah beban besar sedang dipikulnya, namun tekad dalam dadanya semakin kuat. Pesan dari sang ratu tidak bisa ia abaikan begitu saja. Sesampainya di kampung, suasana pagi masih sepi, hanya beberapa nelayan yang bersiap untuk berangkat melaut. Bau asap dari dapur rumah-rumah mulai tercium, menandakan ibu-ibu telah bangun untuk memasak. Jaka berjalan menuju rumahnya. Namun sebelum ia sempat masuk, seseorang memanggilnya. "Jaka, dari mana saja semalam?" Jaka menoleh, melihat Pak Sarman, seorang nelayan tua yang sudah lama dikenalnya, menatapnya dengan alis berkerut. Jaka ragu sejenak, apakah ia harus menceritakan semuanya? "Aku terdampar di pantai," jawabnya akhirnya, memutuskan untuk tidak menceritakan tentang istana dan sang ratu. "Aku melihat sesuatu yang membuatku berpikir kita harus lebih menjaga laut," tambahnya, serius. Pak Sarman mengernyit semakin dalam. "Maksudmu?" tanyanya. "Laut ini bukan sekadar tempat mencari ikan," kata Jaka dengan tegas. "Ada kehidupan di dalamnya, dan jika kita terus merusaknya, suatu saat kita yang akan menanggung akibatnya." Pak Sarman terdiam sejenak, menghela nafas panjang, lalu berkata, "Kau terdengar seperti orang tua-tua zaman dulu," gumamnya. "Mereka selalu bilang, laut punya penguasa. Jika kita sejakah,
Mereka akan mengambil kembali apa yang seharusnya bukan milik kita. Perkataan Pak Sarman itu membuat Jaka semakin yakin. Ia tahu bahwa kepercayaan lama tentang penguasa laut bukanlah sekadar mitos belaka. Ada kebenaran di dalamnya, sesuatu yang telah lama diabaikan oleh manusia modern. Hari itu, Jaka mulai berbicara dengan lebih banyak orang. Nelayan, pemilik warung, dan anak-anak muda yang sering bermain di pantai. Ia tidak langsung menyebut tentang istana atau sang ratu, namun mencoba menyampaikan pesan yang lebih sederhana, bahwa laut harus dijaga, bahwa sampah dan pencemaran akan membawa bencana, dan bahwa mereka tidak bisa terus-menerus mengambil tanpa memberi kembali. Beberapa orang mendengarkan dengan serius, sementara beberapa lainnya hanya tertawa dan menganggapnya aneh. "Kau mimpi buruk semalam, ya?" tanya seorang pemuda sambil tertawa. Namun, Jaka tidak peduli. Ia tahu bahwa tugasnya bukanlah membuat semua orang percaya dalam semalam, melainkan menanamkan benih kesadaran yang kelak akan tumbuh. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Ombak di sekitar kampung mulai berubah. Biasanya, laut cukup tenang di pagi hari, namun kali ini, gelombangnya lebih besar dari biasanya. Para nelayan mulai resah. "Aku belum pernah melihat ombak seperti ini," kata Pak Sarman dengan nada khawatir. Seolah laut ingin mengatakan sesuatu kepada mereka. Jaka merasakan firasat buruk. Apakah ini pertanda? Apakah peringatan dari sang ratu mulai menjadi kenyataan? Gumamnya. Malam itu, ia kembali ke pantai, menatap lautan yang semakin bergolak. Angin bertiup lebih kencang, membawa bisikan yang hanya bisa ia pahami. Laut sudah memberi peringatan, gumamnya. Terserah manusia apakah mereka akan mendengarkan atau mengabaikannya. Langit malam itu berubah kelam. Awan tebal menggantung, menutupi cahaya bulan, dan angin bertiup semakin kencang, membawa aroma garam yang lebih menusuk. Ombak bergulung lebih tinggi, bergemuruh seperti suara raksasa yang tengah bangkit dari tidurnya. Di tepi pantai, Jaka berdiri tegak, matanya terpaku pada lautan yang bergejolak. Hatinya dipenuhi kecemasan. Ia tahu sesuatu akan terjadi, seperti sebuah janji yang tertunda. Peringatan dari sang ratu laut mulai menunjukkan wujudnya. Tiba-tiba, dari tengah lautan yang gelap, cahaya kehijauan muncul. Cahaya itu perlahan membesar, berpendar di antara gelombang yang bergulung. Sejenak, Jaka menahan nafas, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengenali cahaya itu. Sebuah pertanda dari istana megah yang pernah ia lihat. Orang-orang di kampung mulai keluar dari rumah mereka. Suara gemuruh ombak yang tidak biasa telah membangunkan mereka dari tidur. Para nelayan bergegas ke pantai. Mata mereka membelalak, melihat fenomena aneh yang terbentang di depan mereka. "Apa itu?" seru salah seorang warga dengan suara bergetar. Cahaya hijau semakin terang, menerangi gelombang yang bergulung-gulung. Seakan-akan ada sesuatu yang hendak bangkit dari dasar laut. Dan saat itulah, sesuatu yang lebih menakjubkan terjadi. Sebuah bayangan besar mulai tampak, seperti bentuk sebuah bangunan megah yang perlahan muncul di permukaan air. "Istana," bisik seorang pria tua dengan nada ngeri. "Istana Laut Selatan." Orang-orang mulai berbisik panik. Beberapa di antara mereka mundur dengan ketakutan, sementara yang lain hanya bisa menatap dengan mulut ternganga. Jaka menelan ludah. Ia tahu ini bukan sekadar pertunjukan alam biasa. Sang ratu ingin menyampaikan pesan dari dalam lautan yang bercahaya. Suara bergema, bukan suara petir, bukan pula suara deburan ombak, tetapi suara yang dalam dan menggema di telinga setiap orang yang hadir di pantai malam itu. "Manusia, apakah kalian masih tidak mendengar? Apakah kalian masih tidak melihat?" Angin bertiup semakin kencang, membawa butiran pasir yang beterbangan. Para nelayan menggigil. Beberapa di antara mereka jatuh berlutut. Jaka sendiri merasakan lututnya melemah. Namun ia memaksakan dirinya untuk tetap berdiri. "Kami telah memberi peringatan. Keseimbangan telah terganggu. Alam telah berbicara. Jika kalian terus serakah, terus merusak, maka laut akan mengambil kembali apa yang telah dirampas darinya." Suara itu perlahan meredup, berganti dengan deburan ombak yang kini terdengar lebih lembut. Cahaya kehijauan yang sempat menerangi malam perlahan meredup,
dan istana megah yang tampak di kejauhan mulai tenggelam kembali ke dalam lautan. Dalam hitungan detik, semuanya kembali seperti sedia kala, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Suasana di pantai tetap hening. Tak satu pun berani berbicara. Hanya terdengar helaan napas tertahan dan detak jantung yang masih berdegup kencang. Mata semua orang masih terpaku pada lautan yang kini kembali tenang. Seakan-akan kejadian luar biasa itu hanya ilusi. Pak Sarman akhirnya memecah kesunyian. "Aku tidak pernah melihat hal seperti ini seumur hidupku," ujarnya dengan suara bergetar. "Kita telah diperingatkan." Seorang nelayan lain, yang selama ini dikenal keras kepala dan tak percaya pada hal-hal gaib, kini menggenggam pasir dengan tangan gemetar. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanyanya lirih. Jaka melangkah maju. Kali ini suaranya terdengar lebih tegas. "Kita harus berubah," katanya. "Kita harus mulai menjaga laut, menjaga keseimbangan. Ini bukan lagi sekadar legenda atau cerita turun-temurun. Ini kenyataan." Orang-orang saling berpandangan. Beberapa masih tampak ragu. Namun ketakutan yang baru saja mereka alami membuat mereka berpikir ulang. Sejak malam itu, segalanya mulai berubah. Para nelayan berhenti membuang sampah ke laut. Mereka mulai mencari cara untuk menangkap ikan dengan lebih bijak, tidak lagi rakus seperti sebelumnya. Anak-anak dilarang bermain sembarangan di pantai, dan para orang tua mulai kembali mengisahkan cerita lama tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Jaka pun dihormati. Bukan karena ia membawa kisah dari dunia lain, melainkan karena ia membangkitkan kesadaran yang telah lama hilang. Dan meskipun istana megah itu tak pernah lagi muncul, meskipun suara dari dalam laut tak pernah terdengar lagi, mereka semua tahu satu hal pasti. Laut telah berbicara. Kini, giliran manusia untuk mendengarkan. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.